kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Israwati, Salsabila Putri, dan Jumriyati S. Di sini kami akan membahas tentang kerangka karya ilmiah. Langsung saja kita masuk pada materi. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian karya ilmiah, di mana karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pengertian kerangka karya ilmiah. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut outline sementara, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Contoh kerangka karya ilmiah. Yang pertama, topik. Misalnya kita mengambil tentang sistem informasi. Yang kedua, tema. Misalnya kita mengambil tema tentang bisnis startup. Yang ketiga, judul. Misalnya kita ambil judul tentang pengembangan bisnis jasa pembuatan taman dan urban farming berbasis website. Yang keempat, identifikasi masalah. Misalnya, bisnis ini dipilih karena banyak pelaku jasa pembuatan taman dan urban farming yang membutuhkan pengembangan bisnis melalui aplikasi berbasis website. Di sisi lain, orang yang membutuhkan jasa pembuatan taman harus pergi ke tempat usaha untuk mendapatkan informasi mengenai ukuran, desain, dan biaya yang diperlukan sehingga membutuhkan waktu untuk konsultasi. Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, pelaku bisnis dapat menggunakan proses bisnis baru dalam pengembangan usahanya. Maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses bisnis yang ada saat ini? Kedua, apa inovasi yang dibutuhkan pada bisnis jasa pembuatan taman? Dan yang ketiga, bagaimana cara implementasikan aplikasi website pada bisnis pembuatan taman? Yang kelima, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, mempromosikan bisnis jasa pembuatan taman dan urban farming melalui aplikasi berbasis website. Kedua, memudahkan konsumen untuk memesan jasa pembuatan taman dan urban farming melalui aplikasi berbasis website. Yang keenam, kalimat tesis. Misalnya, taman adalah sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan berbagai komponen tambahan seperti air mancur, jalan setapak, kolam, gazebo yang dapat menambah estetika taman. Yang ketujuh, landasan teoritis seperti sistem informasi, startup dan model bisnis, dan aplikasi website. Yang kedelapan, metode pembahasan. Misalnya metode pembahasannya itu kualitatif. Yang kesembilan, sumber data. Misalnya sumber datanya primer dan sekunder. Dan yang terakhir 10, referensi. Misalnya dari tesis, strategi pengembangan bisnis tanaman hias, CV Grand Saujana Nurseri, peneliti Sera Fadila Indra, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Membuat kerangka karya ilmiah. Namun terlebih dahulu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai membuat kerangka karya ilmiah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai membuat kerangka karya ilmiah itu adalah: pertama, merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Pastikan kita memilih tema dan materi yang kita kuasai, dan kalau mungkin kita senangi. Setelahnya, pilihlah judul yang singkat namun menarik. Yang kedua, memastikan bahan referensi. Kita harus sudah memiliki bayangan di mana saja kita bisa mendapatkan sumber informasi, rujukan, dan sampel
begitu rinci, kita harus sudah memiliki jawaban-jawaban dari pertanyaan bayangan atas apa yang akan kita teliti. Hal ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan dasar karya ilmiah. Dan yang keempat, mulai menulis struktur. Baru setelah kita yakin, kita bisa beralih ke langkah selanjutnya, yaitu merancang struktur atau kerangka karya ilmiah kita. Selanjutnya, pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik penelitian. Kedua, membuat kerangka penelitian. Ketiga, mengumpulkan bahan penelitian. Keempat, menyusun hipotesis. Kelima, menyusun rancangan penelitian. Keenam, melakukan percobaan dengan metode penelitian. Dan yang ketujuh, mengumpulkan data dan menganalisis. Bagian-bagian kerangka karya ilmiah. Yang pertama, judul. Kedua, kata pengantar. Ketiga, abstrak. Keempat, daftar isi. Kelima, pendahuluan seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian. Keenam, tinjauan pustaka. Ketujuh, hasil dan pembahasan. Kedelapan, penutup seperti kesimpulan, saran. Dan yang terakhir, 9, daftar pustaka.